depan yang terjamin. Mari berinvestasi di PNMC Jago. Halo Sobat Cerdas. Balik lagi ke podcastnya PNMC Jago. Episode kesekian lah. 1234. Ini betul kita kompak banget nih, Oh Mbak. iya, Biru-biru ya. Blue gitu. Kenapa ya, Fik? Gue juga nggak tahu nih fashionnya emang lagi atau lagi ngetrennya biru kali ya? Apa gimana biru sih? kali ya? Apa langitnya nih sekarang biru Langitnya banget biru ya? cerah sekali. Cocok sekali Seperti hati hari ini. kita ya, Yoi, biru. masih Cerah cerah. maksudnya gitu. bukan when I'm feeling blue kan? Iya, Bukan jangan kan? dong. Feelingnya jangan blue. Betul. Tetap segar seperti langit. Langit, cerah gitu ceria kan. gitu. Ngomong-ngomong fashion nih, Mbak. Kemarin-kemarin lagi banyak ada fashion week Oh iya, yang viral itu kan? yang viral itu, ya tahu kan? gue. Itu kayaknya gimana gitu. Kok gue mikirnya kayak ya seru sih, Ya, apa sih seru ya, ada sih. fenomena Rame baru. banget loh. Rame. Lu udah ngeliat ke situ? Belum. Gue bukan yang kayak langsung ke situ. Kebetulan gue naik MRT Iya. dari situ kan. Heeh. Terus itu lagi jam-jamnya orang lagi ngumpul. Gila, rame banget, Fik. Oh iya. Kacau, gue foto dari jauh tuh kayak lautan manusia. Bener-bener yang nggak tahu apa di situ bisa kesortir nggak mana yang kepengen ikutan fashion Nah gitu. itu gue udah nggak tahu. Atau orang yang lihat doang gitu. Udah ngeblend semua. Ngeblend semua tuh. Ya. Sampai gue udah nggak ngeliat ada tukang jualan ada apa tuh udah ketutup semuanya. Gila sih. Itu gue bingungnya apa anak-anak ini kayak ngantri gitu biar fashion gitu apa gimana? Kan itu kan zebra cross gitu kan? Ya betul. Nah itu gue nggak tahu yang mau tampil di situnya tuh apa mesti daftar dulu atau gimana, gue nggak tahu. Cuman setiap harinya pasti berubah kan, sampai ke ada yang polisi lah, ada yang apalah gitu, macem-macem, Oh, gitu. unik-unik gitu. Gue tuh ya gue kan nggak tahu ya, awalnya gue denger ya berarti emang kali ada yang pertama kali denger beritanya gitu. Gue kira kayak berarti ada yang nyelenggarain, ada yang panitianya gitu kan. Betul. Kayak gitu ternyata Soalnya kayak sebuah event gitu ya. gitu kan. Terus gue mikir tapi emang masa iya gitu. Apa di zebra cross pula dan setiap hari gitu ya. Setiap hari. Setiap hari. Oh, setiap hari. Itu setiap sore tuh penuh banget. Oh. Gue waktu nyampe situ tuh jam 5:30 itu udah full banget. Dan itu makin malam makin gitu. penuh, apalagi weekend kayaknya. Apa ya? Gila Kenapa sih. ya? Iya. Apa sih apa esensinya kenapa mungkin kenapa di zebra cross atau kenapa di ininya? Kalau itu sendiri sih gue nggak tahu. Cuman memang itu terinspirasi oleh apa sih namanya acara Fashion Week di luar kan, kayak Paris Fashion Week, New York Fashion Week gitu-gitu kan. Nah mungkin gue juga nggak tahu gimana awal mulanya sih. Cuman mungkin itu merupakan lokasi yang titiknya tuh kayak semua bisa ngeliat gitu kali ya. Jadi diadainin di situ gitu. Iya. Dan jadinya tuh kayak fashionnya bukan fashion ya, apa namanya? Gara-gara Citayam Fashion Week ini. Jadi itu kayaknya anak muda yang punya ide kreatif gitu. Betul. Terus kemudian mungkin terbatas dengan yang harusnya kreatif tuh biasanya estetik ya. Biasanya estetik tuh udah pasti mahal gitu kan. Betul. Kayak harus putih apa gold gitu kan biasanya itu kan. Betul. Nah ini mereka ngebuat jadinya menjadi satu gebrakan baru gitu kan. Betul. Fashion gue dengan budget segini tuh udah bisa fashion. Maksimal loh udah gitu. maksimal Iya, gitu. betul. Ya namanya juga selera ya terserah orang gitu. Betul. Kalau menurut gue nggak begitu suka. Cuman buktinya tuh mereka sampai ada Fashion Week gitu loh. Iya. Dan jadi berarti kan mereka pede kan. betul. Gitu. Bahkan sampai nih ya kan, jadi siapa aja namanya? JJ. Gue nggak tahu. JJ Bonge, yang gue dengar Roy dan Kurma. Oke. Jadi si Bonge ini tuh pakai gelang kan. Sampai gue ngeliat tuh di beberapa reels IG gitu, how to make Bonge bracelet. Jadi kayak wow segitunya men. Jadi di sisi lain itu menjadi influence buat mereka atau kayak apa sih, jadi banyak yang ngikutin. Iya. Dan mungkin akhirnya jadi kayak ya udah lu jadi kayak do it yourself kan, lu jadi kayak bikin gelang kan, nggak harus beli lo buat gaya gitu. Lo bisa memaksimalkan yang minimalis gitu. Yang minimalis. Jadi lo nggak harus beli yang mahal tapi lo bisa bikin gitu. Jadi itu katanya sampai di apa? Siapa dikasih duit 500 juta sama Mbak Paula ya? Si Bonge kalau nggak salah. Si Bonge. Kurang lebih segitu katanya. Wow.
Gitu. Gue buat Cipete Fashion Week Gue Bintaro Fashion Week, Tangsel Fashion Week gue. Nah tapi kalau menurut lo, tapi pakai baju kantor. gue pakai baju pramuka. Boring banget. Gue jadi kayak pesta kostum sih sebenarnya ya. Tapi Fik, menurut lo ya, lo tuh setuju gak sih dengan adanya hal seperti ini? Maksudnya plus minus itu apa menurut lo? Gue nggak ada ngelihat mereka tuh apa ya kayak negatifnya itu nggak ada sih. Gue ngeliat dari sisi kreatif. Iya betul. Kalau dari sisi kreatif itu gue mikir ya mereka melakukan mengekspresikan dan explore ekspresif bukan kreativitas mereka gitu kan. Terus gue ngeliatnya kayak gue nggak suka dari ininya segala macem tuh bukan selera gue, bukan gaya lo, bukan gaya gue, jadinya gue nggak bisa menikmati itu. Tapi kalau misalnya mereka seneng, happy dan pede, gitu. Kenapa enggak gitu? Walaupun ya toh mereka juga ini kan menaikkan UMKM kecil di sana. Iya kan? betul yang gue dengar UMKM gitu. kecil tuh gimana? UMKM maksud gue. Iya. UMKM udah kecil. Iya, ngomong-ngomong UMKM. Di situ memang ada, jadi gue promo mulai ya, ada tukang somai yang enak banget loh Fik. Jadi ada tukang somai enak, gitu. jadi pas di belokan tuh ada tukang somai yang gue udah suka beli dan itu enak banget. Jadi maksud gue kalau dari segi positifnya ya mereka membantu UMKM itu ya. Itu dia betul. Jadi kayak banyak yang beli makanan, minuman, bener. Jadinya orang-orang Starling yang kopi kan, keliling. Kopi keliling itu kan mereka namanya juga keliling kan. Iya. Udah tahu ada yang rame di sana ya mereka datang ke sana gitu kan. Iya. Cuman memang yang gue dengar, ya maaf nih, jadi kayak banyak sampah gitu. Jadi ya boleh sih gitu kita kumpul-kumpul seru gitu. Cuman tetap harus memperhatikan kebersihan gitu kali ya, tanggung jawab gitu. Apapun acaranya, dimanapun kalian itu ya haruslah kita menjaga gitu kan. Iya betul. Seru-seruan it's okay, nggak masalah. Jangan lupa tanggung jawab tanggung jawab sampahnya aja guys gitu. Iya betul. Soalnya kan ya mungkin mereka mikirnya besok juga ada yang nyapu ya, cuma kan jangan kayak gitu juga dong ya kan. Kalian yang makan, kalian yang minum gitu, masa ya buang-buang sampah sembarangan gitu kan. Menurut lu kayak apa ini, kayak viral kayak gini tuh apa ya? Bertahan lama apa enggak? Ya mungkin bisa jadi bertahan lama atau enggak, Mbak? Menurut gua enggak sih. Menurut lu enggak ya? Sama iya betul. Juga. Salah satunya ya. Iya betul. Tapi kalau misalnya emang ini aja katanya isu-isu yang terakhir gue denger katanya mau dibubarin atau dipindahkan, kan? Nah itu kita belum tahu yang mana ya. Tahu ya. Sampai tadi malam sih gue denger itu katanya mau dipindahin, cuman kapannya dan di mana gue juga belum tahu sih. Gitu. Terus masalah yang viral bertahan lama apa enggak? Ya kita kan tahu ya sebelum ini tuh ada lagi beberapa tren yang viral sebelumnya gitu kan. Nggak bertahan lama juga gitu. Paling cuma kayak setahun. Emang tergantung partisipasinya juga sih. Iya betul. Lama-lama kan juga kalau nggak ada yang support lagi, atau lagi apa lah gitu kan, atau orang-orangnya juga udah malas gitu kan. Iya, udah jenuh gitu kan. Tapi kalau misalnya emang si peminatnya banyak, gua rasa sih tetap bisa. Jadi kayak atau mungkin bahkan bisa lebih naik kali ya, bisa sih? Jadi lebih naik karena ada beberapa istilahnya influencer atau artis yang terjun ke sana gitu kan. Menurut gue sih itu jadi hal yang tambah positif menurut gue. Betul. Apapun ininya dia ya, apapun apa yang mau dia lakukan katanya. Mau beli haki apa segala macem. Menurut gue sih hak kekayaan itu ya, kekayaan intelektual kalau salah. Iya betul. Menurut gue sih itu bukan gini. Gimana tuh Pak? Coba. Apa ya? Kan kalau di ininya tuh, kalau di headline itu created by the poor, stolen by the rich. By the rich, ya betul. Kalau menurut gue artinya apa Pak? Artinya adalah coba diterjemahkan. Coba gua lihat Google dulu nih. Ya makanya intinya gitu lah ya. Intinya sarkas. Si yang miskin yang membuat dicuri oleh yang kaya gitu kan. Jadi yang punya duit. Yang kaya tambah kaya yang gitu ya. Yang kaya tambah kaya gitu. Iya, betul. Nah, cuman kalau menurut gue sih enggak sih, jangan dipikir senegatif itu kalau menurut gue, karena ya ini biar
mungkin ini bisa diterusin gitu kan, mungkin harus ada yang istilahnya mendanai. Kalian kan kalau misalnya mau buat acara harus punya sponsor istilahnya gitu kan. Betul. Ini nih udah ada yang mau mendanai nih. Tinggal kalau emang kalian tuh setuju panitianya dan tuh solid gitu kan, kemudian ada perjanjian apa segala macem, ya udah bisa berjalan dilanjutin dengan aja. baik. Betul. Ya mungkin gitu, memang harus ada kayak prosedurnya gitu ya, gitu. yang bagusnya seperti apa, jadinya tuh Walaupun ya bisa gimana nih? Ya. jadi itu bisa tetap berjalan dengan baik benar. gitu ya. Ya walaupun katanya kementerian gitu, itu dia bilang Kemenhub. Iya Kemenhub. Kemenhub ya. Walaupun kata Kemenhub itu ya itu punyanya umum. Punya umum, betul. Bukan punya perorangan. Punyanya CFW gitu. Citayam Fashion Week bukannya punyanya si Bonge atau si siapa. Jadi itu mereka yang meramaikan. Mereka meramaikan. Kalau yang punya ini ya kayak CFD gitu dikasih fasilitas CFD. Setiap minggu kalian bisa jalan kaki di Sudirman tanpa adanya kendaraan bermotor. Iya. Nah itu tiba-tiba ada yang ngeramein satu orang terus dia ngakuin, nggak bisa gitu. Iya, mengakui CFD punya gue gitu ya. Enggak walaupun gitu ada juga. orang yang ngebuatnya gitu, terus dia punya dia bukan, karena kan jalanannya jalan umum. Ya intinya milik bersama lah ya. Milik bersama. Dinikmati bersama, dilakukan bersama gitu ya. Iya, benar. Iya sih, betul. Ngomong-ngomong kreatif, lo kan di bidang kreatif nih Mbak, kerjanya. Ya lo juga sama dong. Iya. Kita sama nih. Gimana? Kreativitas semacam ini gitu kan, dia langsung terjun gitu, itu apa ya? Istilahnya apa? Sah apa jadi kreatif gitu? Dia menjadi lebih kreatif gitu, sah apa gimana gitu? Sah apa gimana? Ya menurut gue nggak apa-apa sih. Soalnya gini, ini kalau menurut pandangan gue dengan ini kan memang lagi viral, terus kayak kita nggak tahu siapa yang mulai, siapa yang ini gitu. Cuman dengan adanya beberapa nama ini, mereka dibilang di influencer, sah-sah aja menurut gue sih. Kalau karena gini, lo perhatiin gak sih yang namanya influencer itu baru ada kayak 4-3 tahun belakangan. Betul. Dulu itu nggak ada kan? Nggak ada. Terus yang namanya content creator itu baru ada 4 tahun belakangan. Dulu ada nggak? Nggak ada betul, kan? Betul. Itu akhirnya dijadikan kayak pekerjaan gitu menurut gue. Padahal sebetulnya sih bukan itu gitu. Siapapun yang kreatif gitu, bahkan gue menciptakan sesuatu bisa dibilang influencer gitu. Jadi menurut gue sah-sah aja sih. Gitu. Iya, karena yang namanya juga kreatif ya, dia tuh udah jadi artis. Artis itu kan membuat sesuatu kan. Iya, betul, menghasilkan sesuatu. Bukan yang joget-joget di TV itu kan. Enggak bercanda. Enggak bercanda. Emang dia suka gitu sama dede-dede. Iya. Gitu ya. Kalau menurut gua definisi pekerjaan artis itu adalah dia membuat sesuatu hasil kreativitasnya dia sendiri. Bukan copycat, bukan apapun gitu. Meniru ATM itu boleh. ATM itu bukan nggak boleh, ATM itu boleh. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian lihat, di negara lain ada, gue buat di sini cuman dengan fashionnya gue sendiri, itu udah ATM. Jangan betul-betul plagiat plok-plok gitu sama copy paste gitu ya, jangan gitu juga sih. Kita kan juga harus menghasilkan ide kita sendiri gitu kan. Nah itu kan makanya mungkin kalau di luar Zebra Cross mana gitu kan, ini Zebra Cross Benny Station itu kan, kayak gitu-gitu itu boleh menurut gue sih. Jadi menurut gue kalau emang sah, yang namanya kreatif sebenarnya bukan sah sih ya, apa namanya ya artis, lu namanya juga artis kan, mau buat apa aja kan bebas gitu, dari mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan gitu, bebas. Menurut gue juga stand up comedian artis ya kan, atau nggak cuman si pelukis atau si penyanyi aja yang artis menurut gue. Iya, benar-benar. Bahkan penulis, pemahat itu pun juga bisa dibilang artis loh. Konten kreator juga artis, betul. Karena dia membuat menghasilkan sesuatu ya, entah itu
disukai apa enggak, tapi kan setidaknya udah menghasilkan sesuatu. Iya betul. Bukan Artis cilik. Siapa yang lo suka? Tasya? Diananda gimana? Kenapa ya Tasya? Leoni. Tasya tuh udah gede loh. Tasya tapi kenapa dia masih artis anak cilik? kecil yang punya anak kecil. Bingung gak lo? Maksudnya kayak Iya. gila, dulu waktu Tasya masih kecil tuh gue umur berapa ya? Berasa tuanya gue loh. Tiba-tiba Tasya udah gede, udah punya anak. Wow gitu kan. Maaf nih agak-agak melenceng nih bahasa nih. Gak apa-apa lah, sama-sama artis ya Iya kan? betul. Artis cilik. Nah tapi ngomong-ngomong influencer nih ya, yang lo suka tuh siapa Fik? Maksudnya yang kayak lo sering nonton videonya, terus kayak ada beberapa hal yang lo ikutin karena dia gitu. Influencer sini. Iya, ya manapun lah, manapun. Gua nggak begitu yang ngikutin si satu orang atau gimana ya. Gini, gue lebih suka kalau di Instagram apa segala macam tuh yang gue lihat itu adalah yang fun gitu, yang happy. Apapun itu, kucing apa, yang video-video kocak, yang inilah kayak gitu-gitu ya. Itu jadi kalau misalnya influencer, gue nggak begitu ngeliat orangnya. Segitu ngikutinnya gitu. Mungkin ya gue liat kayak Fadil Jaidi atau Keanu atau ya yang mereka tuh bikin kontennya tuh yang fun gitu, yang seru. Itu yang gue lihat gitu. Kalau misalnya dia menginfluence untuk beli ini beli itu terus segala macam, gue nggak pernah gue tonton. Misalnya si Fadilnya promosi apa baju tas segala macam itu gue nggak pernah lihat gitu. Gue ngeliat personal apa kontennya dia yang dibawain oleh dia yang gitu. dibawa sama dia. Gue nggak pernah jadi gue nggak pernah kayak ini bagus guys, ini buat ini segala macam, terus gue jadi kepengen beli tuh. Iya. Oh cewek tuh beda sama cowok. Kalau gue justru kebalikan loh. Jadi gue ada satu, bukan influencer sih, food vlogger lah ya. Itu di IG namanya Eat and Treats gitu. Jadi apapun yang dia lakukan itu gue ikutin. Jadi kayak gue jadi tahu beberapa tempat makan tuh dari dia gitu. Dan itu terbukti enak dan gak mengecewakan gitu. Tapi lebih ke situ ya. Kalau untuk fashion gue nggak terlalu. Gue lebih ke tempat-tempat nongkrong atau kuliner gitu aja sih. Gue juga gitu sih kalau beberapa makanan kayak misalkan di sini enak atau di sini tempatnya enak gitu kan. Nah, itu gue juga biasanya terinfluence tuh mungkin gara-gara dari situ makanan itu. Bukan karena si orang nongkrong. itu gitu ya. Bukan orangnya itu gitu. Kalau orangnya itu ya kontennya. Kontennya yang gue suka gitu. Kayak gitu sih. Nah, terus Bapak mau jadi influencer apa enggak? Kepikiran enggak gitu? Mungkin kalau misalnya gue sih enggak loh, gue takut mengecewakan gitu. Takut tiba-tiba udah banyak yang ini, taunya itu berat loh, tanggung jawab lo berat banget. Dikala lo melakukan satu kesalahan kecil aja langsung. Gitu. Gue sih enggak begitu pengen influence gitu ya. Tapi kalau benefitsnya influencer gue mau. Tapi gue juga mau. Iya. Gue benefitsnya jadi influencer gue mau. Tapi kalau menjadi influencer gue gak mau. Gak mau. Gila, endorsean satu postingan aja udah berapa puluh juta. Gue juga mau ya kan. Oh enggak, kalau itu kan dibayar mbak. Kalau ini misalkan ada orang yang mau endorse gue, barangnya tapi gue nggak suka, gue nggak mau. Tapi kalau misalnya barangnya gue suka, gue mau. Akan dengan senang hati. Walaupun misalkan bayarannya nggak yang seperti biasanya, nggak sesuai gitu, nggak masalah. Yang penting barangnya gue pakai. Yang penting gitu. Gratisan gitu. betul. Lebih ke gratisan. Bagus. Nggak merugi ya kan. Merugi dong. Ya begitulah ya pokoknya ya. Intinya tuh fashion itu memang datang dan pergi sih. Maksudnya berubahnya cepet banget. Betul. Jadi untuk saat ini memang lagi Citayam Fashion Week. Nggak tahu tahun depan tiba-tiba mungkin atau mungkin 3 bulan nanti pindahnya bukan di BNI lagi. Tiba-tiba pindah ke Bandung, kita kan nggak tahu. Iya, tiba-tiba pindahnya ke Bandung. Atau di Bandung dibuat atau di setiap kota nanti dibuat. Iya, betul. Karena namanya fashion ataupun karya kreatif gitu nggak kan akan pernah mati. Nggak pernah mati. Betul. Dan selama orang cepet. tetap pengen mengekspresikan, betul, tetap pengen budaya itu beragam gitu kan, betul. juga Indonesia betul. Iya sih. Tapi siapa tahu ya, Citayam Fashion Week ini bisa menjadi dicari sama turis yang lagi datang ke sini. Oh iya benar. Kayak wow, gue pengen lihat dong gitu. Datang deh foto gitu kan. Nah itu jadi kan, itu tandanya suatu kebanggaan juga loh. Indonesia dikenal sebagai pelopor Citayam Fashion Week gitu. Jadi kayak bukan orang Jepang dari nggak tahu ya.
yang gue lihat sih kayaknya emang Yang orang memang tinggal Jepang di lagi sini. di sini atau tinggal di sini terus dia pengen ke sana akhirnya pakai kostum Jepang aja udah gitu. Iya. Jadi kayak cosplay ya. Jadi kayak cosplay gitu. Oke. Ada cosplay juga sih. Iya. Superhero gitu gue pernah lihat juga sih. Terus gue mikir kayak rame juga ya. Rame banget kayak sih. Tiap hari gitu Iya kan. betul, capek gak sih lo gitu ya. Harusnya di ini ya, di apa sih lah, ditampung lah gitu. Ditampung Ada atau yang, ditentuin harinya cuman ada iya, weekend gitu, atau weekend, apa dan gitu. bener-bener serius gitu. Ada yang kompetisi misalkan Iya, betul, atau apa betul. yang ada jurinya Iya, gitu, iya, yang iya. serius gitu. Gue rasa sih jadi makin Makin bisa keren jadi ya. apa namanya? Jadi Betul. jadi kayak diselenggarakan terus habis itu ada yang ininya, ada bener ada yang panitianya gitu. Terus jadi kayak acara mingguan aja gitu. Acara mingguan, betul. Terus minggu 2 kali lah gitu ya. 2 kali gitu kan. Gue sih kayak seru juga sih. Iya betul. Jadi nggak yang cuman apa istilahnya yang kayak cuman dateng rame. nggak, Terus maksud udah gua, ngapa-ngapain. ya maksud gue nggak yang iya jadi ada hasilnya Meaningful gitu. ya, meaningful ada meaningnya gitu. Betul. Iya Yes. sih. Ya udah, kapan kita mau ke sana? Kita bikin konten yuk di sana, mau nggak? Boleh aja sih. Rafli aja nanti. Dia udah mau kok katanya. Kenapa Mbak mau bikin konten di sana? Yuk gitu. Nanti Rafli yang nih. Oke. Oke guys, tungguin aja nanti kita kayaknya konten di sana apa enggak. Tunggu aja, siapa tahu kita live. Siapa tahu kita IG live mungkin gitu kan. Lucu sih. Nggak bayang lagi. Aduh. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Oke, segitu aja kali ya kita ngebahasnya Segitu ya. Cukup ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan follow IG PNM Sejago @sejago_PNMIM. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman Sampai ketemu semua. di podcast selanjutnya. Dadah. Salam Citayam Fashion Week. Bye. Bye. PNM si jago, investasi